Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puja serta puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita bisa bertatap maya. Kemudian ini tatap maya pertama kita di mata kuliah pendidikan Islam yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan adalah Pak dosen Bapak Al-Ghazali, MPD. Beliau adalah dosen pengampu pendidikan Islam yang akan mengarahkan dan membimbing kita di akhir semester ini. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana sudah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Ya, terima kasih para mahasiswa kelas A3 ini Pak Al-Ghazali. Ya, saya sendiri perkenalkan nama saya Thomas Mangasi Butar-Butar. Saya kebetulan dipercayakan sebagai ketua. Kemudian di sini ada Ibu Ria sebagai wakilnya. Kemudian ada sekretaris Ibu Erni dan Ibu Diah, Pak. Iya. Ya, tanpa berpanjang kalam, saya langsung saja saya serahkan ke Bapak Ghazali. Silakan, Pak. Oke, bentar ya. Koneksinya agak lambat sebentar. Kalau di saya, kalau pakai Jimit ini lambat sekali ya. Kalau di teman-teman gimana? Ya, agak beda sama yang kemarin-kemarin. Kenapa? Nggak ngerti nih. Kalau pakai Zoom enak mana koneksinya? Pakai Zoom. Sebentar. Coba Pak Arif, monitor Pak Arif. Pakai Zoom bisa Pak Arif atau mau coba pakai Jimit yang lain? Stabil ya. Stabil Pak dosen. Di saya sih aman sih Pak dosen. Mana ya, makanya kita Ya, mau pindah ke Zoom Nah, nggak? nanti Nggak aja masalah, Pak. ini kita selesaikan dulu. Siap. Pesan saya kalau pakai ini memang oke. Karena efeknya juga kan. Lebih nggak smooth gitu gerakan kalau. Iya, agak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama saya sebelum kita mulai perkenalan, ada pertanyaan booster buat teman-teman mahasiswa PJJPI. Udah pada cair belum ini beasiswanya? Itu dia, Pak. Belum, Pak. Belum cair, Pak. Belum. Yang lagi kami tunggu-tunggu, Pak. Katanya sih akhir Oktober atau awal November begitu informasi yang kami terima begitu, Pak. Iya, kabarnya sih beasiswa dibatalkan. Jadi biasanya hanya kuliah aja. Masya Allah. Jadi saya buat berita hoax aja supaya ingin menguji sebenarnya yang mau sungguh-sungguh niat kuliah apa enggak gitu. Jadi itu pertanyaan pertama saya. Jadi saya tidak akan masuk teknis mata kuliah dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi perkenalkan nama saya Al-Ghazali. Saya tinggal di Cikarang. Ya. Tinggal di Cikarang. Sekarang saya dosen tetap di Universitas Bina Sarana Informatika
juga di Poltekkes Kemenkes 3 Jakarta, kemudian juga di sini, dan kebetulan saya berkawan dengan Pak Dr. Ali. Dr. Ali kebetulan kawan sekolah saya di S3 ya. Jadi kalau ada berita keluar dari saya bisa jadi valid gitu. Jadi soal beasiswa sih itu bukan ya, itu enggak, itu hanya ngobrol. Karena saya suka ngintip atau tanya sama kawan-kawan mahasiswa lain. Sekarang trending topik sekarang itu kapan cair. Ya, jadi cuman untuk pengetahuan aja ya. Saya mengajar di PJJ PAI ini dimulai semester lalu. Ya. Saya mungkin nggak yang pertama semester lalu karena saya mulai di semester genap. Buat informasi aja. Ya. Kalau yang semester tahun lalu itu kakak kelas kalian itu hanya dapat uang pulsa aja sama kuliah gratis. Ya, jadi saya sih nggak ingin anak sekarang tuh mungkin zaman sekarang nyebutnya kepo dengan ini. Cuman kalau saya lihat bincang-bincang, saya menurutnya bincang-bincang atau apa namanya di grup tele itu ya. Talk show. Saya nggak tahu namanya talk show tele itu semua jadi kabur itu ya. Mana yang guru agama, karena itu teks itu kadang-kadang memberikan sejuta makna gitu, karena kan nggak ada ekspresinya ya. Iya, Kadang-kadang benar. boleh jadi yang ngetik itu guru agama teladan misalnya gitu ya, dengan akhlak yang super baik gitu. Tapi mungkin karena kita juga punya perspektif cara baca kita berbeda, jadi bacaan itu jadi berbeda maknanya yang kita tangkap. Memaknainya, benar Pak. Jadi saya melihatnya wah luar biasa bener bagaimana perkara satu kalau di grup tele itu atau WA itu respon itu macam-macam. Ada yang bahagia, ada yang sensi, ada yang macam-macam lah ya. Ya jadi bisa membuka bahwasannya ternyata yang mahasiswa ini orang juga gitu ya. Guru agama tuh manusia juga, ya kadang-kadang ya kalau lagi banyak ini masalah juga kadang-kadang ngelemparnya di media sosial. Jadi kalau bicaranya soal cair mencair, tiba-tiba rame itu grup ya. Giliran sudah ini, jadi saya cukup mengamati ini ya pergerakan teman-teman sekalian itu dari mulai dakdikduk pengumuman sampai sekarang. Jadi karena di grup dosen tuh ada juga di capture kadang-kadang. Jadi kalau misalnya lagi ada perdebatan di tele, jangan bilang dosen nggak tahu ya semua ya kan di antara 2000 itu kan di grup tele yang 1000 Anda kan nggak tahu mana yang dosen, mana yang admin. Makanya kadang-kadang ada yang mohon maaf ya, ini masukan sebelum kita masuk ke materi. Kadang-kadang ada yang suka nasihatin, aduh guru agama gimana sih nih katanya ya, kok begini banget gitu ya. Karena emang kalau saya kira teman-teman juga yang aktif ya ada di grup A, grup B, WA tuh udah banyak kan, grup daerah, grup utama, grup yang iseng-iseng, belum lagi T ada yang official. Bahkan kadang-kadang di official itu karena era keterbukaan kali ya, era keterbukaan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ya mungkin karena nggak sabar atau banyak sekali ya. Jadi dulu 200 orang gampang gitu ya handle-nya ya. Sekarang begitu 2000 karena kaget juga panitia gitu, Pak Ali gitu kan. Yang pertama hanya 200 tiba-tiba ada 2000 orang dengan segala macam karakter dari seluruh Indonesia. Ya kita sebenarnya cukup nyengir-nyengir juga ngelihatnya gitu ya. Tapi sih nggak sampai harus kita tandain kemudian nggak lulus sih. Tapi ya seru-seru aja melihat teman-teman guru-guru agama ini. Jadi supaya tahu aja, jadi agak sedikit bijak juga lah. Yang sering harus dibenahi sebenarnya. Sering tuh ada juga sih yang mengatakan bersyukur dong, udah kuliah gratis, dapat duit lagi, ngomongnya kasar bener gitu, macam-macam ya. Kita kadang-kadang kan mungkin ada yang ngomong begitu gitu ya, ada juga yang ya. Tapi saya kembalikan pada teman-teman ya, saya kira itu nggak mesti diajarin lagi ya, karena usia bapak-bapak ini kan
sudah lumayan mateng ya. Mateng banget atau kematangan dan mateng di puhun lagi jangan-jangan gitu ya. Jadi kita juga ya mungkin ada yang lebih tua dari saya juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan setelah kuliah ini jalan, ini kan udah mulai agak tenang ya. Kemarin tuh kan gelisah bener ya. Saya tuh 2-3 bulan sebelum Anda terima tuh gelisah ngeliat komen ya, bukan gelisah ngeliat lulus gitu. Teman-teman tuh luar biasa gitu. Saya anggap sebagai antusianis sebagai wujud Anda tuh luar biasa antusias gitu sama kuliah gitu. Tapi sekali lagi ya, mudah-mudahan dengan ini jadi bisa lebih bersyukur ya. Kabarnya sih insya Allah yang 100 juta tuh pasti ya, nggak mungkin enggak lah. Masa ya pemerintah udah bikin aturan. Nah, ini buat sejarah juga tahu nih. Kemarin sedikit kronologi ya supaya teman-teman itu tahu. Karena saya kalau ada beberapa dosen kan baru ya. Kalau saya di semester 2 tahun lalu ikut ya. Jadi saya, 5 hari sebelum pendaftaran, aneh juga nih ya, ini PJJPAI ini. 5 hari sebelum pendaftaran, 10 hari sebelum pendaftaran, itu belum ada yang daftar loh. Baru ada 800, kuotanya 2.000, baru ada yang daftar 800 orang. Bayangin ya, 800 orang. Jadi ini saya mau cerita ini biar ini potret pendidikan sekarang mulai dari gurunya nih. Ada 800 orang yang baru daftar ya. Sampai pas pada 5 hari sebelum pendaftaran, tiba-tiba entah melonjak jadi 4.000. Sampai hari hanya sebelum tutup pendaftaran jadi 7.000. Padahal pada saat diumumkan 2.000 kita rapat panitia 10 hari sebelum ditutup, itu sampai panitia bilang ini kok nggak ada yang mau daftar ya. Padahal gratis loh, 100 juta gitu. Mungkin ini yang saya sebut waktu itu karena sosialisasi kurang masif gitu ya. Pertama kadang-kadang kemarin kita udah sempat Pak Ali itu sudah sampai terjun ke daerah, tapi ternyata mungkin responnya kurang entah kurang meyakinkan atau gimana gitu ya, sehingga tapi begitu sudah mulai ada saya nggak tahu apa yang membuat kemudian tiba-tiba melonjak 5 hari sebelum ini 3.000 orang sampai saat penutupan terakhir 7.000 orang. 7.200. Itu luar biasa. 7.200 ya. Kemungkinan tahun depan 10.000 kali gitu ya. Makanya teman-teman yang sekarang terpilih itu kalau yang tahun kemarin itu saya juga bingung kenapa sampai nggak ada yang daftar gitu, hanya 800 orang gitu. Ya. Sampai kalau kata Pak Ali, kalau bapak-bapak mau kuliah lagi boleh lah katanya, kalau yang nggak punya gelar SAG, aduh saya bilang ngapain lagi. Saking emang nggak ada orang lagi ya mau ini waktu itu 1.200, ternyata begitu mendekati sampai 7.000 orang. Makanya teman-teman ini udah bersyukur lah, beruntung gitu ya, sudah terpilih. Dan yang tahun depan mungkin lebih banyak dan mungkin aja beasiswanya nggak full kayak begini loh. Ya, mungkin aja. Makanya yang sekarang nih ya bersyukurlah kalian tuh teman-teman tuh bisa dapat kuliah gratis plus uang saku lagi. Uang sakunya udah ada yang mikirin buat cicilan motor, beli rumah, ada yang modal nikah gitu ya. Atau jangan-jangan udah keburu habis di kasbon di mana-mana gitu ya. Kalau beasiswa kalau zaman dulu agak kurang tertib. Kalau sekarang agak tertib, enak lah ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa terlalu sembarangan, karena kalau kedapatan Anda bisa minta ganti rugi ya. Makanya ada LPDP itu kan sumber keuangannya satu dari Departemen Keuangan. Kalau zaman dulu Anda boleh terima dari mana aja gitu, ujung-ujungnya itu tadi modal nikah lagi. Ya, ada yang kemudian akhirnya kuliah nggak selesai, bikin rumah. Kan ini lumayan ya. Berapa dapatnya per bulan? 1,4 living cost ya. Living cost. Oh, dibayar 4 bulan atau semester? Iya, living cost 1,4. Totalnya berapa ya? Berarti 6 bulan. Buat kalian tahu aja nih, buat ini sekedar informasi nih. Iya, Pak. Ya,
ini bukan kalau kata dosen bukan curhat colongan dosen nih. Kalian tuh per semester 1,4, dosen tuh baik dikasih jajannya satu semester nemenin kalian tuh cuma 2 juta per mata kuliah loh. Enakan mana jadi dosen atau mahasiswa? Makanya kemarin lagi rapat terakhir itu ya ini memang begitu kalau di UT kemudian di mata kuliah online memang kisarannya segitu lah gitu ya. Jadi kan kalau bahasanya dosen dari dulu gitu ya, kerjaan sedos gajinya sesen gitu ya. Jadi teman-teman siswa ini kan kayak waktu rapat kemarin, Pak Ali ini nggak bisa dinaikin katanya dosennya katanya uang ininya katanya uang transportnya katanya. Mahasiswanya 1,4 sebulan katanya. Dosennya 1 semester 2 juta per mata kuliahnya. Berarti enakan jadi mahasiswa ya. Nah, makanya teman-teman yang di grup tuh masih bawel, masih kadang-kadang ya kayak ya ini ya saya sih malas juga negornya, nggak penting juga, tapi ya harusnya udah mulai inilah. Ini saya buka sebenarnya bukan karena kita mau curhat, enggak. Karena kita kan sama-sama begitu saya diminta sama Pak Ali untuk ikut ngajar bareng di IAIN di Syekh Nurjati PJJ baru program pemerintah. Kemudian oke, siap. Kita nggak pernah tanya berapa per bulan, dapat apa, enggak. Kita nggak pernah tanya itu. Cuman begitu mulai nanya, begitu mahasiswa akan dapat beasiswa 1,4 per bulan. Dosen perketawa semua. Sebulannya dosennya cuma per mata kuliah, bukan per bulan dosen dikasih ya. Per mata kuliah, per modul. Ya, jadi mudah-mudahan ini sedikit gambaran supaya teman-teman tuh bukan ini ya, tapi jadi lebih semangat gitu ya. Lebih aware gitu ya. Kemudian, nah satu lagi ya, saya belum masuk teknis mata kuliah kita. Saya akui ya, karena PJJ ini kan belajar nggak efektif banget. Dan sekarang ini mungkin baru the only one gitu ya untuk ngajar belajar itu dosen tuh yang ngasih tugas gitu. Makanya dulu ada beberapa teman-teman yang nolak kuliah PJJ dengan online ini karena tugasnya banyak gitu kan. Udah mulai berasa belum tugasnya banyak? Mulai. mulai. Minggu ini banyak. Sampai mendengar Pak. Minggu ini kan saya baru pulang umroh, bonus minggu ini nggak ada tugas lah, saya liburkan tugasnya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak dosen. Alhamdulillah. Iya, saya sebenarnya waktu ini memang sekarang ini gini ya, karena nggak ada yang bisa memaksa Anda untuk belajar kecuali ini. Kalau dibiarkan saja nggak ada tugas, saya yakin nggak dibuka. Dan teman-teman mesti tahu ya, tapi saya nggak bakal, tapi dari kebijakan dosen dan pimpinan untuk penilaian insya Allah nggak terlalu sulit ya. Ya, jadi teman-teman tuh maksimalkan, yang penting kerjain aja deh tugasnya. Ya, nggak usah didebat, nggak usah apa gitu ya. Maaf mungkin. Kalau misalnya alasan pun misalnya nih, saya nggak menuduh ke teman-teman berbohong atau enggak. Kalau misalnya teman-teman bilang, Pak sinyal nggak ada Pak, kami nggak bisa ujian, itu juga kebijaksanaannya luar biasa juga itu. Tetap aja lulus. Ya, dalam artian, yang penting tugas bisa dikasih lewat, misalnya nggak bisa Pak, biasanya titip sama ketua kelas atau gimana caranya yang secara link itu agak jaringan baik, nitip dia bisa ke dosen ke saya gitu. Jadi teman-teman nih, kuncinya nih saran saya ya, kalau ngelihat pergerakan semester lalu, sebenarnya harusnya tuh nggak dapat A tuh nggak mungkin gitu. Karena tugasnya semuanya rata-rata open book, hanya yang penting ada tugasnya. Masa kuliah online doang nggak hadir tuh saya nggak masuk akal. Masa kuliah online nggak hadir, gimana ceritanya sih? Tinggal nyalahin gitu kan. Absen, apalagi sekarang masih absennya masih belum karena lagi diperbaiki sistemnya ya. Diperbaiki sistemnya, memang agak masih. Sebenarnya kita nggak pakai yang sekarang ya. Tahun kemarin tuh pakai berbasis Moodle ya. Tahun kemarin tuh kita punya sendiri namanya Damel gitu. Tapi sekarang nggak tahu diganti semester ini jadi portal. Jadi mahasiswa kan nggak bisa absen sendiri.
dosen juga nggak bisa membuat jadwal pertemuannya sendiri gitu ya, jam-jam, sehingga absennya agak gampang. Nah, sekarang kan jadi bingung kan. Nah, mumpung masih bingung, saya bilang portal karena lagi bebenah gitu ya. Ya maksimalkan lah, masa iya, saya bilang kenapa bisa nggak hadir, nggak masuk akal bener ya. Cuman klik-klik doang gitu, belum resmi, apalagi kalau sekarang ini 1-2 pertemuan nih masih saya kasih bonus, yang mana yang nggak hadir saya absenin aja dulu ya. Karena yang nggak hadir juga cuma sedikit sih gitu ya, nggak banyak. Biasanya sekarang itu dosen melihat hadir enggaknya berdasarkan ngumpulin tugas. Kan kemarin ada 5 orang tuh yang telat, 5 orang. Ya nggak apa-apa lah gitu ya. Kalau baru pulang dari Mekah nggak boleh galak-galak, harus baik-baik katanya. Jadinya udah nggak. Nanti gitu. Jadi maksud saya gitu ya, ini saya kasih teknis rahasia-rahasianya aja ya. Jadi kerja itu berkelompok lah gitu ya. Kita kuliah bareng-bareng, tambang gitu ya. Makanya harus kerjasama yang baik. Nah, supaya nggak males, harus berkelompok gitu. Berkelompok dalam artian bisa dengan, saya rasa nggak perlu diajarin sih, ini kan udah pada senior semua nih. Sebenarnya saya lebih pada motivasi nih. Kalau pinter-pinter, udah pinter-pinter inilah mahasiswa. Apalagi yang pinter-pinter IT ya, itu mah sebenarnya. Cuman maksudnya dijaga lah kekompakannya gitu. Jadi soal kehadiran, kemudian tugas, itu nggak usah ditawar-tawar ya, kerjain aja. Insya Allah itu pasti nilai bagus sih gitu ya. Saya jamin itu ya. Kalau misalnya biasanya, karena ada kebijakan gitu juga, kasih kesulitan kami amat sangat, apalagi kalau masalah kendali masalah jaringan ya. Nah ini mohon maaf nih, saya agak batuk terus karena masih belum selesai seminggu ini, batuk saya ini belum hilang-hilang, maaf nih. Oke, dari kemarin saya masih kurang nyaman. Ya nggak apa-apa Pak dosen. Ada ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, saya mengingatkan tugas itu maksimalkan, kerjain saja. Salah bener enggak tuh nomor 20, apalagi bisa nanya dengan kawan-kawan. Dan jangan pelit-pelit juga, yang ngerti gitu ya, berbagi aja gitu tugasnya. Ya dengan kelas lain ya, dan ini memang harus begitu kita kuliah, kalau apalagi dengan PJJ ini. Nah, satu-satunya dosen sekarang yang bisa memaksa teman-teman buat belajar ya sekarang ini sementara ya itu. Karena kan sama kan, ini guru-guru semua kan. Ya. Bicara untuk maksa siswanya, gimana caranya? Ya karena pas di diri kita jadi murid, emang susah juga ternyata belajar itu. Apalagi usia kita ya. Aduh, mau mulai belajar tiba-tiba suruh beli gas habis lah gitu kan. Tiba-tiba istri minta jajan, anak minta ini, minta apa segala macam, belum lagi ada pimpinan, kepala sekolah, waduh banyak sekali ininya ya, banyak hambatannya gitu. Jadi rasanya mau megang itu agak sulit gitu ya. Makanya kerjasama, terus juga kompak satu sama lain, minimal sekelas. Syukur-syukur berkelompok dengan kelas-kelas lain juga, itu juga bagus juga gitu ya. Insya Allah. Ini teknisnya aja. Selebihnya karena secara keilmuan menurut saya, secara keilmuan saya yakini teman-teman tuh pasti ilmunya sudah baik gitu ya. Karena udah rata-rata kan, malah saya lihat kalau pergerakan di grup tele itu bahkan ada yang sudah S2 masih kuliah lagi, ya ampun. Harus dikeroyok sama yang teman-teman. Ada yang udah S1 di sini? Bener ya, ada yang S2 waktu itu ya. Saya lihat di grupnya sih begitu. Saya bilang ngapain lagi ya? Saya nggak nyari linearitas tuh kan. Jadi orang macam-macam kuliah kan, ada yang nyari linearitas. Ada yang pernah sekali nggak lulus tuh gara-gara ya Allah, pas saya pengen banget kuliah dari dulu nggak punya dana, sekarang baru tumben ada dana. Saya nggak lulus sih Pak, gimana? Ya gimana? Kan saya bukan yang pemegang kekuasaan untuk lulus nggak lulus ya. Nah, jadi memang belajar online itu ya jadi tugasnya banyak, tapi nggak apa-apa, yang penting asal kerjasama dengan baik ya, bergrup ya, berkolaborasi gitu. Kita mungkin yang lebih halus istilahnya kolaborasi lah ya. Kalau nyontek sih enggak, kerjasama kolaborasi lebih ini. Apalagi karena kita nganggapnya teman-teman tuh sudah bukan masalah diajarin lagi, sebenarnya
memang karena kan jam terbang udah tinggi banget nih. Di sini kira-kira baru tamat SMA siapa? Ada nggak yang baru tamat SMA? Angkat tangan, raise hand. Yang tamat SMA. Baru. Atau Alia? Oh, ada Ada ini Pak, ada ini. Oh, Muhammad Yaskur. Berapa umur kamu? Pak Muhammad. Mana Muhammad Yaskur? Mana Pak Muhammad Yaskur? Baru lulus Pak emang Pak? Mana? Muhammad Yaskur ada? Ada. Tuh, enggak ngomong. Ini termasuk ya, mana orangnya? Halo Pak Muhammad Yaskur. Oh, dia mikir. Halo Pak. Ya, baru lulus Pak. Enggak Pak, saya salah dengar. Oh, salah dengar. Ini Udah lulus lama tapi lulus salah dengar takut dibully di Telegram ya. Kalau ada yang baru tamat, nggak pengalaman 2 tahun makanya saya melihat tuh kalau yang ngaku baru tamat, udah S1, udah S2 itu korban bakalan diserang juga gitu ya. Tapi kalau sekarang udah lulus ya, jadi nggak usah diperdebatkan lagi ya, karena kebijakan nggak diganti lagi. Jadi jangan diangkat lagi polemik gitu ya. Bersyukur aja yang di dalam ya, tinggal pegangan aja, jangan sampai mental-mental gitu. Oke, sebelum kita mulai, ada nggak mau tanya diskusi apa selain materi kita ya? Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Silakan. Nah, ntar dulu saya. Ya boleh. Sebenarnya mohon maaf nih, harusnya tuh kemarin itu masuk tuh di pertemuan kedua ya. Saya Iya. Tapi karena kemarin awal saya pikir nanti aja lah, karena pertama lewat ini, kedua ya ternyata saya mendadak juga ada ajakan umroh dari orang tua ya, sudah jadi saya umroh dulu malah jadi tertunda. Oke, kita kalau mau kenalan kita kenalan dulu deh. Oke, ya, siapa yang mau mulai dari pertama? Tadi saya udah mengawali barusan. Ulang lagi deh kalau gitu. Oke, ya. Ya. Saya dulu dah ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen, Pak Al-Ghazali. Nama saya Thomas Mangasi. Saya mengajar di MTS Maslakul Irfan di daerah Kota Bekasi, tepatnya di Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede. Iya Pak, makanya nggak terlalu jauh dari Cikarang, Pak. Iya, Pak. Saya kebetulan. Saya orang Pondok Gede. Oh gitu, Pak. Saya SD Asafiyah, alumni SD Asafiyah. Oh iya. Saya SMP-nya, Pak, SMP 06-nya, SMPI-nya, Pak, waktu itu. Oh, SMP 06, berarti jangan-jangan tahun berapa? Saya tahun 88, Mas. Berapa usianya? Saya sekarang 46. Oh, berarti seangkatan kita jangan-jangan nih. Mungkin. Saya ngajar di Nawiyah MTS 06, MTS 03 ya di Asafiyah ya. Berarti kalau seumur segitu kita seumuran nih. Cuman bedanya mungkin saya SD-nya tahun 8. Saya tamat SD 87 ya. Ya kurang lebih sama, sama. Nah, karena saya setahun 9, saya kan SD itu umur 5 tahun, Pak. Jadi 87. Saya tahun. Jangan bangga dulu. Saya lebih muda lagi. Iya. Jadi 4 tahun. Saya umur 10 tahun kelas 1 di Gondang. Iya. Sekarang masih ngajar ya di sana ya. Saya masih ngajar juga di Maslakul Irfan dari tahun 2018 dan sekarang ada tugas tambahan jadi operator sekolah, Pak. Oh, operator sekolah. Iya. Operator sekolah itu. Iya. Dan kebetulan memang yang saya ambil di Maslakul Irfan itu mapelnya itu TIK. Jadi kebagiannya TIK aja. Makanya ya, jadi saya ini sebenarnya modal nekat ini kayak pom bensin aja dari nol istilahnya saya ambil PAI. Iya. Kalau saya aktif juga di Islamic Center Bekasi. Saya ngajar di pesantren Tahfidz Quran situ. Oh iya. Tiap hari Senin. Tiap hari apa, Pak? Oh, tiap hari Senin. Jadi ada Senin pagi saya. Hanya 2 jam aja memang saya minta jadwal ngabdi aja di Islamic Center. Ada
pesantren tahfidz Quran. Jadi kalau mau ketemu ya pagi-pagi Senin pagi Pak ya. Saya sering kumpul di sana. Ya, di dekat Pak Thomas nih. Oke, selanjutnya silakan. Ya, silakan. Silakan yang lain. Terima kasih. Oke, silakan Pak Isnaini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Izin perkenalkan, nama Isnaini Rijal. Saya berasal dari Kota Bogor, Pak. Oh, Bogor dekat. Saya mengajar di MI Matlaul Ulum sejak 2008 sampai sekarang. Udah ke sekolah, Bu? Wakil, Pak. Alhamdulillah. Merangkap OP, merangkap segalanya, Pak. Berapa orang dari sekolahnya? Cuma satu, Pak. Cuma satu. Satu yang lulus apa nggak ngajak-ngajak? Memang untuk Kota Bogor, untuk kami cuma karena hanya saya saja yang belum ini, jadi ya mungkin ini rezeki saya mungkin, Pak. Oh iya. Paling senior yang ini, cuman yang belum ya. Oke. Alhamdulillah ada rezeki. Oke. Terima kasih Pak Isnaini Rijal Bogor. Selanjutnya. Ya. Mana Arina? Silakan Neng. Rasanya di klik dulu lagi Neng, biar ini. Ibu Neng Arina, ya mic-nya dipasang, mic-nya di klik dulu. Nggak ada suaranya. Yang lain dulu kali Pak Arif, Mas Arif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dosen. Ya, semoga sehat selalu semuanya. Perkenalkan, nama saya Afrizal. Saya berasal dari Kota Depok. Saya mengajar di MTS Al-Hidayah Arko, Kecamatan Bojong Sari, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Ini Beji atau apa tuh kalau Depok? Nah, kalau saya masuknya Bojong Sari. Ya, Beji juga termasuk, Pak. Masuk Kota Depok. Depok nih kota fenomenal nih ya. Sejarah. Iya, Pak. Kota sejarah. Iya, kota Covid yang paling sejarah yang pertama dan juga kota yang paling macet, Pak. Iya, macet. Tapi kamu bukan pendukung Ustadz yang beli kan? Beli ngepet enggak kan? Enggak, Pak. Depok ini macam. Iya, kalau Depok macam-macam pengen viral, Pak. Ya. Itu emang seberangan tetangga juga sih, Pak. Masih satu daerah Kota Depok yang Ustadz memviralkan babi ngepet tuh. Ya, oke. Ya, mungkin itu aja, Pak. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ima, Pak. Saya dari Tulungagung, Jawa Timur. Saya ngajar di TK. Itu saja, Pak. TK. Oh, TK. Kenapa ambil ini? PAI ini kenapa? Di TK saya juga sebagai guru PAI, Pak. Tapi saya belum ini. Mas saya lulusan dari MA, belum linear. Belum S1 sebelumnya. Ya. Oke. Terima kasih Imaya buat. Sama-sama, Pak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dosen. Kenalkan, nama saya Muhammad Ismaruddin. Saya dari Demak, mengajar di MTS Negeri 6 Demak. Demikian. Sampun. Ini Miss Marudin ini
artinya apa nih Mismarudin nih? Menurut Bapak saya ini buah agama, Pak. Hah? Buah agama. Oh, buah agama. Kalau menurut Bapak, aku udah coba cari kamus bahasa Arab, udah cari. Belum. Ngajar apa di MTS? Bapak saya, Pak. Ngajar apa di MTS? Saya olahraga, Pak. Setelah ini Oh, ada kenapa kuliahnya? liar, Pak. Kenapa mau kuliah PAI? Karena supaya linear. Iya. Bukan, satunya udah olahraga. Yang satunya jurusan kesehatan masyarakat, Pak. Walah, kok nyasar kesehatan masyarakat. Ya nyasar nih, Pak. Oh, iya, tapi nggak apa-apa kan, sekolah juga bagian masyarakat itu, Mas siswa. Oke, ya mudah. Oke, terima kasih Pak Mismarudin. Sama-sama, Pak. Selanjutnya, Nuryama. Sudah, Pak? Ya, oke. Sudah kedengaran, Pak? Kedengaran. Oke. Saya Nuryama, Pak, dari Cilacap. Saya ngajar di MI Muhammadiyah. Ya. MI Muhammadiyah. berapa tahun sudah ngajar? Saya ngajar mulai tahun 94, Pak. Lama bener. Iya. S1 sebelum, tapi apa sudah S1 sebelumnya? Nggak linear? Saya belum. Dulu pernah ikut beasiswa penyetaraan D2, kemudian tapi ada kendala, kemudian saya tidak selesai, kemudian akhirnya pendidikannya SMA saja. Terus kemarin ada beasiswa seperti itu, alhamdulillah lolos, Pak. Kalau dari tahun 94, 93 kan Muhammadiyah banyak beasiswa. Kenapa nggak dapat beasiswa dari Muhammadiyah? Nggak, sudah pernah nyoba, Pak, 2 kali di time WWT, udah pernah juga dulu. Kemudian ada kendala dulu, intinya ada masalah dulu, jadi terus nggak bisa dari keluarga saya, Pak, dulu. Mudah-mudahan yang sekarang ini nggak masalah ya, mudah-mudahan. Iya, alhamdulillah sekarang mendukung. Iya. Ya. Walaupun sudah tua, sudah lewat umurnya. Belum tua, Bu, belum. 50, berapa Pak. umurnya memang sekarang? 50, masih Pak. muda, Bu. Masih muda lah. Mudah-mudahan sehat semua lah ya. Amin, Oke. amin. Insyaallah. Kita juga sama Bu Nuryama nih. Bu Nuryama berarti sudah hampir 30 tahun ngabdi ya. Dari tahun 93. Oke, selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dosen. Pagi. Perkenalkan, nama saya Anif Falahuddin. Saya asal dari Sudan. Saya mengajar di MI Wali Songo, Sekajaya, Pak. Dan mohon izin, Pak, ini ada jadwal di anak-anak TK, Pak, salat duha. Oh iya, oke. Kita aja, Pak. Anim, dari mana tadi Anim? Dari mana tadi? Dari Subang, Pak dosen. Oh, Subang, dekat ya Subang lah ya. Oke. Alhamdulillah. Yuk, silakan selanjutnya. Sebentar, saya ngecas. Ya, silakan. Yang sudah dipencet lagi raisannya biar enggak gitu. Ya, terima kasih. Anim. Silakan selanjutnya. Lanjut. Silakan Bu Kasna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Kasna Husni dari Sulawesi Tengah. Saya mengajar di MTS Al-Misbah, Kabupaten Buol. Oh, ini jauh nih Sulawesi nih. Tapi ya, saya jauh sendiri, Pak. Sinyal lancar ya biasanya di sana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini masih di kota kan? Enggak masuk di kota. Di 3T kota. kan? Di kota, aman di kotanya. Aman. Oke. Sudah S1 belum? Belum, Pak. Belum. Oke, ya, enggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan sampai selesai. Lanjut. Amin. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awana dari Kota Batu, Jawa Timur. Wah, saya Batu. Ya. Dingin Bu, dingin ya sana ya? Alhamdulillah dingin Pak. Beberapa hari ini berkabut terus. Waduh, insya Allah. Oke. Ngajar di tadi MTS apa di MI? Di SMA Muhammadiyah 3, Batu. SMA Muhammadiyah 3. Belum pernah S1? Dulu sempat beberapa semester terus selesai. Nggak sampai lulus gitu Pak. Kenapa? Ya ada. Bukannya gratis? Enggak. Bukan Muhammadiyah biasanya banyak beasiswa gratis gitu? Saya enggak ambil di sana. Jadinya enggak. Gitu. Iya. Padahal beasiswa Muhammadiyah banyak. Oke, mudah-mudahan selesai yang sekarang Bu ya. Amin. Terima kasih Pak. Biar ditambah rezekinya sama Allah kalau lulus. Oke, selanjutnya. Sarah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Syara Nur Azhari. Mohon maaf nih sambil gendong bayi. Oke. Itu saya dari Garut. Saya ngajar di Madrasah Alia Miftahul Anwar, Pak. Ngajar apa itu di Alia? Tadinya hanya diperbantukan untuk jadi pembina OSIS, tapi diminta untuk jadi ngajar Quran hadis, Pak. Oh gitu, luar biasa dong. Sebelumnya emang nggak yang ngajar Quran hadis? Nggak ada? Yang ngajarnya langsung kepala sekolahnya. Oh gitu. Oke. Tadi dari mana tadi? Lupa saya tadi. Dari Garut, Pak. Garut ya. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Kami izin perkenalkan, Pak. Nama saya Muakhirin dari Banjarnegara, ngajar di MI Muhammadiyah. Panti Muhammadiyah. MI. Di MI, Pak. Oh, MI, sorry. Iya. Ya. Di mana tadi? Halo. Gak jelas, Pak. Halo. Di mana tadi? Dari Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Banjarnegara itu Jawa Tengah ya? Jawa Tengah nggih, Pak. Jawa Tengah ya. Oke. Sebelumnya udah S1 belum? Belum selesai kemudian berhenti, Pak. Enak bener ya, belum selesai langsung berhenti. Karena ada sesuatu yang nggak bisa dilanjutkan. Oh gitu. Ya. Kalau sekarang kira-kira bisa lanjut nggak? Insya Allah. Mudah-mudahan minta doanya, Pak. Ya. Tapi tergantung kamu mesti mau akhirin nih harus akhirnya baik nih. Amin. Mau akhirin apa muta akhirin nih? Ini maksudnya orang yang telat apa orang yang lambat atau gimana nanti nih kira-kira nih? Jangan mau diartiin apa ini? Orang tua mengharapkan saya jadi anak terakhir dulu, Pak. Alhamdulillah betulan jadi anak yang terakhir. Tapi lulusnya jangan yang terakhir ya. Lulusnya harus barengan ya. Oke. Kalau takutnya
dibilang nama itu doa, nanti kamu paling terakhir lagi lulusnya lagi. Jangan Mudah-mudahan. sampai. Oke. Lanjut. Ya, Assalamualaikum Pak dosen, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Eko Arif Setiojati. Oke. Asal saya dari Kota Depok Pak, Kecamatan Cimanggis dekat Asrama Brimob. Saat ini mengajar di MI Saadatud Darain Pak, sebagai guru TIK. Guru TIK. Terus kalau Ya. pilihannya PAI gunanya apa nih? Sama berarti kita, Pak. Sebenarnya jadi ada kesempatan gitu sih Pak, artinya kesempatan untuk pendidikan yang linear di sini, jadi masih ada kekurangan guru yang masih belum punya ya untuk kedepannya gitu sih Pak. Syukur-syukur bisa sertifikasi kedepannya Pak gitu Pak, doain Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya. Yang penting ini Ya, semua terima kasih, Pak dosen. yang dapat ya. Ini sudah dalam dalam apa? Sudah dalam apa dari rezeki dari Allah nih. Ini tinggal bersyukur enggaknya aja ya. Makanya jangan sampai telat nih. Iya, Pak. Lagi orang Depok terus kompak ya. Ya, berapa orang tuh? Dua tuh. Udah 2 tuh. Oke, selanjutnya. Ada 4 semuanya Pak dosen. Iya, terima kasih Pak dosen. Iya. Ngeri loh kalau ada 4 Depok. Oke, lanjut. Pak Asep Sugandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Waalaikumsalam. Asep Sugandi, Pak. Dari Pamanukan, Subang. Saya ngajar di ya. Saya ngajar di Min 1 Subang. Oh, Min. MI. Ya. MI ya. Min. Udah pernah S1, Pak? Belum, Pak. Kalau D2 iya udah, tapi ke 1 enggak sampai tamat. Oh, berarti pernah ya? Pernah ya? Pernah, Pak. Kalau dulu nggak selesai Pak S1, Pak? Iya, nggak selesai, nggak tamat gitu, nggak selesai, keburu. Nggak tamat. Keburu apa? Keburu nikah, Pak? Bukan. Masalah ininya biaya gitu. Berarti kalau sekarang nggak ada alasan nggak selesai Pak ya? Mudah-mudahan kalau sekarang nggak ada alasan nih Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat. Berapa usia Pak? 50 Pak. Oh iya, berarti ada seangkatan. Bu Imaya ya tadi ya. Oke, terima kasih Pak Asep. Selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya dari Demak. Saat ini saya bertugas di MTS Negeri 6 Demak. Udah PNS belum? Belum. Belum. Berapa tahun ngajar sudah? Mulai tahun 2010. Oh, udah lama ya. Ngajar apa? Enggak, Bapak, saya hanya sebagai TU. Oh, TU. Ini kuliah gunanya apa nih? Baru D3, belum Gunanya, S1. nanti gunanya kuliahnya apa nih? TU-nya ditinggalin. Pilih enak jadi TU apa guru nanti? Ya, ya TU sama guru. Hah? Dua-duanya? Iya. Enak. Kalau gitu yang punya yayasan lebih enak loh. Ngapain lagi? Oke ya. Oke. Terima kasih Bu Sulis ya. Selanjutnya. Ya, sama-sama Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sulastri dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat ini mengajar di SD Islam Terpadu di Wonosari. Gitu Bapak. Gunung Kidul tuh masuk Jogja Gunung ya? Kidul.
Iya, Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul. Ya, masuknya Provinsi Jogja kan? Tidak kedengeran. Ya sudah. Gimana? Oke. Terima kasih. Oke. Ya, Terima kasih Bu sama-sama. Sulastri ya. Selanjutnya. Rika. Silakan. Enggak ada suaranya. Enggak ada suara. Mic-nya belum nyala. Mic-nya nggak nyala ya? Iya, Bu. Yang lain dulu, Mas Arif. Lanjut. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Abdullah Zubair dari Magetan, Jawa Timur. Magetan, Jawa Timur ya. Iya, Pak. Ngajar di mana? Ngajar di SMA PSM, Pesantren Sabilil Mutakin Magetan, Pak. Oh, iya. Ngajar apa? Ngajar muatan lokal sama ekskul, Pak. Karena yang muatan ngajar lokalnya apa? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Kenapa ngambil PAI ini? Yang ngajar PAI kan kepala sekolah, ya. Ya diperbolehkan iya. ngajar PAI gitu, Pak. Iya. Kira-kira kalau nanti udah jadi PAI S1, kepala sekolahnya ngasih permanen nggak jam ngajarnya itu? Apa? Insya Allah gitu, Pak. Apa ini? Kalau selesai. Semoga gitu, Pak. Ya. Semoga. Iya. Oke, ya mudah-mudahan lah ya rezekinya ada bisa satu. Ya, Pak. Lanjut, selanjutnya Ade Maulana. Saya takut juga nih, jangan ada teman saya nggak. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Perkenalkan, nama saya Ade Maulana Pak Ustadz. Ya. Saya tinggal di Bekasi. Saat ini saya mengabdi di Yayasan Nurul Huda Bantar Gebang. Sebagai operator sekolah, sebagai guru informatika, juga sama seperti Pak Ketua Pak Thomas. Yang punya yayasan lagi ini nggak mau gaji guru, semuanya diambil. Yang punya sebagai. Kamu berapa orang gurunya di sana? Guru sih banyak, Pak. Mungkin yang kebagian job banyak saya, Pak. Jangan-jangan mantu yang punya yayasan ini. Sendiri. Oke. Emang belum S1? Belum, Pak. Udah D3 tapi S1 belum, Pak. Oh, belum ya. Insya Allah. Jadi nanti udah lepas setelah S1 jadi kepala sekolah nih ya. Amin, Pak. Amin. Nanti kapan-kapan yang Jabodetabek kita kumpul-kumpul lah ya, anak-anak PJJ YN Cirebon nih kita nonton. Ya, siap. Oke, selanjutnya. Ya, terima kasih, Pak. Vina. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Vima Dwi Estining Pratiwi. Saya dari Banjarnegara. Saya ngajar di MI Muhammadiyah Blambangan. Belum S1, Bu? Sudah. Saya S1-nya ekonomi. Ya. Oh, S1-nya ekonomi. Kenapa mau kuliah lagi ini? Biar ini, Pak, biar linear. Kan harus pendidikan. Oh gitu. Pengen sertifikasinya nggak lewat ini? Apa SMK gitu di guru ekonomi?
Ya Pak, nanti kalau ada rezeki. Semoga rezekinya Pak. Maunya di mana? Di ekonomi apa mau di PAI nanti sertifikasinya? Di PAI aja. Ekonominya saya umum Pak, bukan pendidikan ekonomi Islam. Oh bukan, iya. Iyalah, mudah-mudahan lah ya. Kalau Iya, jadi Pak. tadi Alia di SMA ngajarnya di Alia ya? Di madrasah MI, di MI. Oh MI, oke ya, oke bagus. Selanjutnya. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen. Perkenalkan saya Dia Kartika Puspitarini. Saya berasal dari Tulungagung, Jawa Timur. Saya mengajar di lembaga TK sejak tahun 2008 Pak. Sekaligus saya sebagai guru PAI tahun 2018 itu kan harus ada guru PAI-nya setiap lembaga TK seperti itu. Akhirnya akhirnya saya masuk di akun siaga, terus tahun 2022 itu saya ada undangan pretest PPG dari Kemenak Pak. Terus saya ikut, akhirnya lulus. Ya alhamdulillah, tapi ijazah saya belum linear, masih S1 PG PAUD. Jadi ada sosialisasi, terus saya ikut kuliah ini begitu. Terima kasih Bapak. Dari mana tadi daerahnya? Dari Kabupaten Tulungagung, Tanggung Gunung, Kecamatan Tanggung Gunung. Jadi ada Tulungagung, tadi ada juga tadi ya? Iya ada, Pak Asdin, Bu Desanti Rosita, sama Bu Imayawati atau siapa? Jauh nggak? Iya jauh ya. Saya di pegunungannya, kalau teman-teman yang lain di kotanya Pak. Tapi aman ya, lancar semuanya ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Selanjutnya. Ya, Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan saya Santi Rosita sama dengan Ibu Dia Kartika berasal dari Tulungagung. Saya juga mengajar di lembaga TK Bapak. Oh berarti sekarang TK berdasarkan TK harus punya guru PAI gitu sekarang ya? Iya Bapak, mulai tahun 2018 kalau mboten salah Pak. Setiap lembaga TK begitu sekarang. Iya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus ada di sini. Dan perlu ditekankan tidak perlu yang mahal-mahal. Jadi bisa ya, pelajar. Ya. Udah masuk Pak? Boleh ya? Oke. Mohon maaf Pak, di sini ada Gimana dengan orang tua? Orang tua? Atau boleh orang tua? Ya silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitria Veronica, berasal dari Jambi. Saya mengajar di MI Darussalam Merangin Jambi, Pak. Oh, Merangin Jambi. Ya. Iya, Pak. Pesantren, Mohon maaf, bukan Pak. pesantren ya? Gimana, Pak? Bukan pesantren ya? Yayasan MI, Pak. Jambi itu banyak sekali Jambi ya. Alhamdulillah, Pak. Oke, selanjutnya. Terima kasih, Pak. Miftahul Anam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Pak dosen, perkenalkan nama saya Miftahul Anam. Saya kebetulan juga bersamaan dengan Bu Tia, juga Bu Deni, satu yayasan Pak di MI Darussalam, Merangin Jambi. Oh, Jambi. Iya. Jambi ini pimpinan siapa pimpinan? Pimpinan siapa? Halo. Kepala sekolahnya atau? Iya Pak, kepala sekolah. Halo. Banyak ini banyak gurunya yang belum S1 banyak. Ada kurang lebihnya 3 atau berapa gitu Pak. Oh, sedikit lagi ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya. Satu yayasan yang harus kompak ya, jangan berantem ya. Kenalkan, nama saya Oki Arya. MTS Negeri 6 Demak, Bapak. Devi Oki, MTS Negeri 6 Demak. Belum S1? Belum, Bapak. Oh, ngajar apa sekarang berarti? Enggak ngajar TU, Pak. Oh, TU. Terus kalau udah S1, TU-nya ditinggal? Guru sama TU. Kalau bisa guru sama TU, Pak, dijalankan. Jadi kalau sertifikasi maunya kemana? Enak TU apa enak guru? Maunya yang mana ya, Pak? Loh, maunya yang mana lagi pilih dong nanti. Ya. Iya, Pak. Di istiqomah dulu lah ya. Oke. Harus dulu, Pak. Ya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar suaranya, Pak? Dengar jelas. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya dari Cilegon, Banten, Pak. Tugas saya di MTS Al-Hariyah Patasari sebagai guru TIK. Guru apa? Guru TIK, Pak. Guru TIK. Guru TIK. Di SMA saya sebagai TU, Pak. Jadi udah S1 belum? Belum. Dulu sempat kuliah di 3, pas tugas akhir berhenti karena ada kendala ekonomi. Waktu itu. Kalau sekarang nggak ada masalah ekonomi, harus selesai ya. Ini kan Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan itu. Enggak termasuk yang tidak mensyukuri Allah Subhanahu. Iya. Ismail ini kalau lihat dari gambar sini kayak Rocky Gerung ya. Berarti saya tuh, Pak. Kalau penampakan dari sini gitu. Iya. Benar. Jadi kalau saya pernah seperti ini, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya, salam. Selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dari Pemalang, Jawa Tengah. Mengabdi di MTS Nurul Atfal sebagai TU, Bapak. Kalau Pemalang tuh Comal termasuk Pemalang ya? Iya, Pak. Sebelahnya berarti ikutnya Petarukan kalau saya dekat kali Comal, Bapak. Oh, gitu. Kalau udah selesai S1 jadi guru apa mau jadi TU? Insya Allah pengen sertifikasinya yang guru, Bapak. Jadi kalau misalnya kalau di MTS kan banyak mapel agamanya, jadinya pengennya ya nanti dikasih jam mapel agama, nanti bisa ikut sertifikasi gitu, Bapak. Amin, ya insya Allah. Amin, ya.
Tapi pernah kuliah sebelumnya? Pernah di D3 sudah lulus. Akuntansi, Bapak. Oh, akuntansi. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bu Siti Iya, Nurjana. Selanjutnya. sama-sama, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak dosen. Saya Erni Nurani dari SMKTI Pembangunan Cimahi. Saya ngajar PAI, gitu Pak. Cimahi ya? Ya Cimahi. Sekarang ya, guru Pak? agamanya belum ngajar PAI di SMA itu? Ya betul. Oh, berarti belum selama ini nggak ada guru PAI-nya? Apa belum S1 semua atau gimana? Saya udah S1 Pak, cuma tidak linear. Belum linear, jadi disuruh S1-nya apa? Kenapa Pak? S1-nya apa dulu? Bahasa Arab Pak. Oh, bahasa S1. Arab. Ya. Katanya tidak satu rumpun. PAI ya. Ya, jadi tidak satu rumpun. Kuliah lagi. Bahasa. Ya. Ya udah. Ya. Oke, ini kalau bahasa Arab soal-soal ntar Bu Erni suruh ngerjain aja. Bu Erni kan beliau berarti sarjana bahasa. Setuju. Oh iya ternyata ya. Yang lain terima kasih aja. Bu Erni diam saja. Waduh. Sekarang sudah ada. Tahuan sekarang. Pokoknya ya kerjasama yang baik aja. Oke. Selanjutnya. Ya, makasih Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Rohim, usia 26 tahun, mengajar di MTS Anawi 04 Kali Gesing. Mohon maaf, sedang ada Bapak pengawas dari Kementerian Agama, jadi agak pindah-pindah tempat. Iya. Laporan dong kalau Pak, saya lagi kuliah Pak, kan namanya program kuliah. Kalau nanti beliau kalian marah, dikenalin aja. Diomelin sama menteri nanti. Bilang Pak, saya lagi kuliah Pak. Program menteri. Tadi sudah diizinkan. Sama Bapak Kepala Sekolah gitu, sudah disampaikan. Iya, harus izin. Kalau enggak nanti diomelin sama ini program menteri nih, jangan macam-macam. Oke. Ya. Berarti sekarang belum S1 ya, Muhammad Rohim ya? Belum. Terus tujuannya apa nih kuliah ini? Ada perintah atau ada tugas, ada penugasan atau gimana? Atau ada dulu pernah kuliah di Stainu itu sampai semester 5, cuma karena terkendala biaya jadi putus kuliah sampai semester 5. Terus ada kesempatan ini diberi info dari Kemenak Kabupaten dan alhamdulillah bisa masuk. Oke, berarti ini udah panggilan dari Allah nih, dikasih bonus, kasih uang, kasih. Amin. Kalau nggak selesai, kalau nggak selesai kebangetan ini. Jadi ini semoga selesai. Ya kan? Ini benar-benar lain syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat-ingat nih, dari sekarang nih tulis di papan masing-masing inna azabi lasyadid. Ini khusus buat PJJ atau keren ya, ini memang serem bener ya, uang gratis enak bener ya. Aduh. Yeah. Makanya catat baik-baik tuh di temboknya semua, kalau perlu di komputernya. Kalau udah mulai malas kuliah, ingat-ingat. Setiap malas kuliah ingat inna azabi lasyadid. Bukan kata saya, itu Quran ya. Oke, lanjut. Bapak Herul. Ya, yang sudah raise hand lagi ya, ditekan, diklik lagi ya rasanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, izin Pak dosen, saya belum. Ya, nanti dulu Bu, nanti Bu. Sabar. Nanti. Sehat Pak. Alhamdulillah, saya namanya Hairul. Alhamdulillah baik. Dari
Kabupaten Kuburaya, Pak. Mengajar di Kuburaya. Jambi ya? Kuburaya, Kalimantan Barat, Pak. Kalbar. Oh, Kalimantan, Pak. Paling jauh, Pak, paling jauh. Ada lagi yang lagi jauh, satu lagi nih. Tapi bukan termasuk daerah 3T kan? Sinyal masih aman di sana kan ya? Pinggiran lah Pak, pinggiran kota masih. Pinggiran kota, tapi masih relatif aman lah sinyalnya. Pak. Udah pernah S1 Pak Herul? Belum Pak. Oh belum. Sekarang apa TU atau bagaimana? Dipercaya ngajar jadi ini Pak. Kadang praktek ibadah gitu Pak. Oh gitu. Oh masih kadang-kadang aja ngasih ngajarnya apa gimana? Ya. Kok kadang? Kadang nggak dikasih ngajar gitu ya? Iya. Juga kadang-kadang kita semester itu beda-beda Pak. Kadang beda-beda. Berarti ini ibtidaiyah ya? Tahun lalu kita praktek ibadah, semester ini kita tematik, Pak. Oke, sebelum dilanjut, saya mau kasih tahu juga. Waktu yang saya bilang tadi adalah baru 800 yang daftar dari 1.200 yang kosong kuotanya. Saya sampai datengin sekolah-sekolah madrasah ibtidaiyah yang anak-anak saya pernah ngaji di situ. Tapi guru-gurunya malah nggak respon gitu loh. Kebingungan, takut kali apa ini bohong kali, penipuan gitu. Mungkin emang karena padahal sudah saya yang datang gitu. Sampai setengah saya bilang saya jamin lulus, masih nggak daftar juga, coba bayangin aja coba. Mungkin waktu itu karena kurang sosialisasinya. Saya datengin, siapa yang belum S1 di sini? Kebetulan anak saya ngaji di situ ibtidaiyah ya. Saya Pak. Perkenalkan, saya ini anak saya pernah di sini ngaji segala macam. Ada nggak yang mau S1? Mau Pak. Daftar ya tanggal berapa? Agustus kalau salah akhir ya. Nanti lapor sama saya kalau perlu ujiannya. Karena masih kosong waktu itu kan. Nggak daftar juga, bayangin coba. Itu yang makanya disebut dengan orang kadang-kadang rezeki itu harus dijemput ya. Sudah Allah datangkan gitu ya. Saya datang ke sekolah itu. Pak, saya nggak ada kuota daftar. Saya daftarin. Saya nggak bisa daftar. Saya tuntun daftarnya di tempat saya gitu. Nanti ujian nggak tahu, saya kasih tahu ujiannya gitu. Sampai kayak begitu kira-kira ya. Tetap aja nggak daftar, bayangin aja. Makanya jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kitanya yang enggak mengerti isyarat yang Allah berikan pada kita gitu ya. Tapi ya mungkin aja dia ada keinginan lain. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum Pak dosen. Mohon maaf, saya soalnya lagi ngajar di sekolah di TK. Jadi emang sulit untuk kendalin. Iya. Maaf. Iya, maaf. Ya dosen, mohon izin. Perkenalkan nama saya Ria Ningsih. Saya dari Cimahi. Keseharian saya mengajar di kelompok usia taman kanak-kanak di Cimahi. Begitu Pak dosen. Salam kenal. Emang kalau sama guru TK emang seger ceria-ceria ya guru TK ya gitu ya. Iya, Pak dosen, mudah-mudahan biar membawa keceriaan buat anak didiknya. Kalau guru MA, Alia udah agak-agak mulai galak gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Bu Ria, lanjut. Lanjut Bu Akil, klik lagi rekennya. Ya, insya Allah nanti lihat lagi video, kebetulan kan memang di kelas kami ada yang IT untuk YouTube-nya, insya Allah nanti dilihat lagi Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Ya Pak, terima kasih waktunya. Mohon maaf dari tadi soalnya baru selesai undangan tahlilan. Jadi enggak sempat gitu. Sekarang tahlilan pagi siang sore ya. Mimpin dulu. Padat nih kayaknya. Enggak undangan sampai cair terus Pak Lutfi mah nih. Cair terus ya, Pak. Alhamdulillah selama maulid sampai di luar maulid alhamdulillah masih ada undangan tiap hari. Alhamdulillah. Lanjut Pak Lutfi. Ya, Bapak perkenalkan nama saya Lutfi. Di sini saya ngajar di MA Ahlussunnah wal Jamaah dan mengajar dari tahun 2014 awal semester 2. Dan saya pegang
mapel muatan lokal yang memang diajukan oleh pondok, jadi saya pegang Kitabi. Dan saya mengikuti kuliah ini. Nah, Pak? Muatan lokal Kitabi itu apa? Cara baca kitab kuning atau apa? Apa nama atau apa itu? Ya, salah satu tujuannya cara cepat baca kitab kuning dan kitab-kitab lain seperti halnya Fathul Qorib dan Taklim juga diajarkan di madrasah kami, Pak. Wah, ini udah ada tugas bahasa Arab yang ngerjain. Mulai muncul-muncul ini. Di grup sepi-sepi aja Pak dosen ini. Jadi belum S1 mesti. Sudah S1, Pak. Alasan S1 alasan saya ngikutin program PHI ini karena dari awal ngajar pernah ngajukan sertifikasi tapi ditolak permanen gara-gara ijazah tidak linear, Pak. Karena ngajarnya saya PHI tapi saya jurusan MPI, Pak, Manajemen Pendidikan Islam, yang arahnya ke kepala sekolah atau bahkan ke kepala TU. Jadi nggak bisa. Jadi kalau MPI itu calon kepala sekolah ya, nggak usah ini. Ya, sebenarnya gitu. Cuman kan untuk menggantikan posisi kepala sekolah kan nggak mungkin, Pak. Kecuali punya yayasan gitu ya. Kecuali punya yayasan. Makanya kalau misalnya tanya sama kamu, sama Mustafa, ya, berarti apa sih prospek MPI gimana? Prospek MPI sebenarnya dari tahun 2015 sempat sama BKD itu diserumpunkan dengan PAI dan alhamdulillah saya bisa ngikut tes CPNS selama sebanyak 3 kali dan alhamdulillah lulus, cuman nggak lolos, Pak. Lulus di urutan ketiga karena diambil 1 ya sudah, berarti lulus nggak lolos. Untuk dari tahun itu sudah nggak bisa MPI masuk ke jalur pendidikan, jadi harus di MPI. Yang ada pengambilan CPNS kemarin tahun 2020 itu di Jawa Timur dan pusat. Jadi di kabupaten khususnya di Madura masih belum siap. Jadi seperti itu, Pak. Ini pesantren mana tadi, Mustafa? Madrasah Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Ambunten. Oh, madrasah. Ya, madrasah aliyah. Tapi di aliyahnya tuh kan. Memang beda kan, guru TK sama guru aliyah beda tuh. Aliyah tuh lebih serius gitu kelihatan. Bebannya lebih berat gitu ya. Karena curhatan anak-anak aliyah lebih berat daripada curhatnya anak TK. Oke, ya ini udah ada tuh, udah kelihatan gitu. Gimana? Masih sibuk dengan visitasi akreditasi sebentar lagi, Pak. Oh, visitasi akreditasi. Aman lah. Kalau sekarang butirnya sedikit kan, nggak banyak kan? Barusan kemarin lusa itu masih PKKM, penilaian kinerja kerja madrasah, kepala madrasah. Alhamdulillah sukses, cuma nunggu jadwal visitasinya, Pak. Saya juga lama, saya 5 tahun asesor sekolah madrasah itu ya. Dan juga sebagai sekolah pendidikan kerjasama untuk sekolah luar negeri ya. Ya seru aja. Banyak bermain. Oke, selanjutnya setelah Pak Mustafa lanjut. Wah, nah ini nih. Mana orang ini? Pak monitor PLHAM, kamera. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, apa kamera saya ada apa tidak ya? Suara ada, gambar nggak ada. Bagaimana apa? Suara ada, gambar nggak ada. Lanjut apa? Nggak apa-apa. Mungkin pedangnya dilepas dulu kali ini kamandanya. Ayo. Ya, lanjut ya, Pak. Lanjut aja kamandannya. Lanjut aja ya, Pak ya? Ya, lanjut silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji dan rekan-rekan semuanya. Salam kenal Pak Haji Ghazali. Saya Ilham Kamandanu. Saya dari MTS Islamiyah Kedaung, Kota Depok, Jawa Barat.
Mohon bimbingannya Pak Haji Ahmad Pak Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Haji, ini lagi ada Depok ini ya. Iya. Lagi ada renovasi jadinya agak berisik tadi. Mohon maaf Pak Haji ya. Kirain saya lagi syuting sinetron Arya Kamandani. Berisik. Oke, silakan. Ya, silakan. Pak, terima kasih Pak. Ibu Rika Hermailis tadi nggak jadi perkenalannya. Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak? Perkenalkan, nama saya Rika Hermayulis, tempat bertugas di Yayasan Muslim Cendekia Bengkulu, asal dari Provinsi Bengkulu, Pak. Di sini hujan deras Pak keadaannya Pak. Ya. Lagi Tapi hujan. suaranya jelas, saya juga. Oke. Ya, alhamdulillah Pak. Udah S1 belum, Bu? Udah S1, Bu? Ya, lanjut. Selanjutnya. Belum Pak, saya kebetulan lama. kebetulan hanya tamat SMA Pak. Ya, oke. Oke. Ya. Lanjut. Lanjut, Torib. Saya di sini sebagai staf TU Pak di Yayasan Muslim Cendekia ini Pak, MA dan MTS Muslim Cendekia Pak. Uangnya banyak berarti. Ya, lanjut. Langsung. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ufa Hasanah, saya berasal dari Bogor. Saya mengajar di RA Istiqomah Bogor. Ya, itu Pak dosen. Oh, Bogor. Belum S1? Belum, Pak. Belum S1. Oke. Lanjut. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini Bu Siti Aisyah. Silakan Bu Siti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak dosen. Saya Siti Aisyah dari Cirebon. Wah, ini yang mengajar di SDIT As-Sunnah. SDIT As-Sunnah tuh di kota Cirebon. Di Kali Tanjung, Pak. Paginya di SD, siangnya di MTS. MTS As-Sunnahnya. Iya. Oh, ini sebagai TU atau guru? Sebagai guru, Pak, guru tahfidzul Quran. Oh, guru tahfidz Quran. Berarti hafal Quran. Nah, insya Allah. Berapa juz, Bu Siti? Iya, Pak. Hafal semua? Iya. Sudah 30 juz, Bu? Sudah, insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti biar kalau soal ayat kita serahkan saja Bu Siti Aisyah ya. Oh, Masya Allah. Siap. Ya. Jadi senang banget nih banyak orang yang Ini sambil mau masuk lagi. Iya, gitu aja. Terima kasih. Ini dosen juga nih bukan? Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana ini Pak? Saya Pak status. Ya. Terima kasih Bapak dosen dan teman-teman semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin Al-Ghazali. Saya dari Tulungagung, Jawa Timur. Bapak, saya mengajar di SDN 1 Karanganom. Mohon maaf, ini tadi bertepatan ada acara juga, Pak, di sekolah. Ya. Jadi kurang, mungkin saya kalau di PJJ itu, gitu, Bapak. Kalau PJJ itu dosennya harus punya banyak maaf lah, karena mahasiswa tuh selalu maaf loh. Maaf Anu, maaf ini. Saya harus terima iya aja. Saya mau ngerti iya aja. Memang juga alasan nih mau diapain lagi ya. Kita akan terima semuanya. Lagi kita anggap ya namanya guru-guru ambil tugas. Sudah S1 Pak Asdin? Sudah S1? Bagaimana Pak? Sudah S1? Bu Ulfa. Ya, terima kasih. Sudah S1 belum? Silakan Mas. Sudah Pak, sudah S1. Oh, sudah. Alhamdulillah. Iya. Sudah S2? Belum, Pak. Belum. Masih rencana S2. Iyalah, mudah-mudahan lah ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ibu Neng. Oh, ya. Ya. Bu Denik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran ya Pak ya suara saya Pak? Ya, jelas Bu. Perkenalkan nama saya Denik Priantini dari Merangin Jambi Pak. Jambi. Iya, saya satu instansi dengan instansi dengan Pak Miftahul Anam dan Ibu Fitria Veronica. Nah, ini enak nih, jadinya bisa kerjasama terus nih. Nanti kalau udah S1 semua, tapi jangan berebutan ini ya, berebutan jabatan ya. Kalau udah S1. Insya Allah, Pak. Berebutan mapel. Masa PAI semua mengajar PAI semua nanti lagi berebutan mapel. Untuk saat ini dari sekarang mesti damai-damai ya. Oh beda. Iya dari sekarang mesti. Masa satu alma mater gara-gara mapel tengkar kan gak lucu lah ya. Ya, silakan. Lanjut. Itu makanya coba dipikir. Udah tadi, Pak. Bukannya udah. Ismail udah. Maksudnya lewat. Neng Arina. Ya. Ya, Ibu Neng. Silakan. Masih belum juga, ya udah. Lanjut. Ustaz ada gak? Farid? Nah. Udah, dibuka headsetnya, kayaknya rusak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Neng Arina Raudatul Jannah. Saya dari Tasikmalaya Ustaz. Ngajar di RA sama DTA Ustaz. Raudatul Atfal. Oh iya. Sudah S1 belum? Belum Ustaz. Berapa lama ngajar sudah pengalamannya? Saya dari 2010 ngajarnya Ustaz. Udah lama juga ya? Iya, keluar sekolah dari Alia langsung ngajar Ustaz. Iya. Hanya di RA saja ya? Di RA sama DTA. Oh, ya. Oke, terima kasih Bu Neng Arina Raudatul Jannah. Selanjutnya. Ya, sama-sama Ustaz. Ibu Siva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Perkenalkan nama saya Sifar Suhayu.
Saya dari Sumedang. Sekarang bekerja sebagai tata usaha sekaligus operator cadangan juga sebagai bendahara sekolah, Pak. Banyak banget jabatannya. Itu berarti Iya, itu Pak. gaji borongan apa 3 kali gaji itu kalau gitu? Amplopnya 3 itu. Amplopnya 3 gitu. Oh. Iya. Enggak, Pak. Terus kenapa kuliah? Ininya kayak secukupnya. Kenapa kuliah S1 lagi? Aduh, kenapa kuliah S1 lagi? Karena kalau untuk kuliah saya sudah S1, Pak, tapi S1-nya administrasi negara. Jadi untuk di pendidikan sepertinya jauh untuk linear gitu. Jadi perlu melinearkan lagi. Selain itu juga sebagai ya pastinya untuk menambah-nambah ilmu, Pak. Mau jadi guru apa jadi TU, bendahara atau ini operator? Maunya jadi apa? Kalau sekarang saya juga sekaligus mengajar, cuma mengajar untuk menggantikan guru lain. Jadi enggak sekarang kepala sekolah. Kalau nantinya mungkin banyak sih, Pak. Jadi kayak yang double-double. Enggak, Pak, udah cukup. Terima kasih. Jangan-jangan kamu doang guru sendiri ya? Kepala sekolah, operator, TU, bendahara. Jangan guru sendiri lagi. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Enggak, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya? Mana lagi? Lesti. Nyama-nyamain aja. Ya, silakan. Udah semua, ada yang belum? Assalamualaikum. Yang belum siapa? Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Kami dengar ya, Pak? Dengar. Saya Muhammad Sulaiman dari Sumeneb, Madura, Pak. Ngajar di MI Tanwirul Qulub di Guluk itu, Pak. Belum S1 Oh, memang. Tanwirul Qulub, Guluk Sumeneb ya? Ya. Ngajar apa di sana? Kami di saat ini pegang guru kelas gitu, Pak. Juga TO gitu. Oh, guru. Ya. Tapi pesantren ya sekarang ini ya? Enggak, bukan pesantren. Oh, tapi ada pesantren juga kan kalau nggak salah Guluk apa? Yang Tanwirul Qulub itu bukan pesantren bukan? Bukan kalau di sini, Pak. Di Sumeneb itu mungkin hanya ada 2 kan yang namanya sama dengan lembaga kami. Di Sumeneb ada 2, yang di Guluk 1, ada di 2. Sumeneb 1. Oke, selanjutnya. Oke, silakan. Alman. Sama yang dagang di kantin enggak? Sekalian enggak? Jadi borongan semua nih modelnya nih. Ini nggak mau rugi. Iya. Ini kalau Pak Arif mau disamain sama Pak Ali, mirip Pak Ali jadinya. Arif. Sama-sama orang Cirebon kali ya. Iya, nanti mungkin kita ada kesempatan main ke Cirebon kali. Saya juga belum pernah nih. Saya berkawan sama Pak Ali hampir 5-6 tahun, saya juga belum pernah main ke Cirebon nih. Karena kan beliau juga baru pindah ya dari Palu Cirebon ya. Tapi belum pernah S1 Pak Arif ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu sebabnya? Coba ini jangan sampai yang keempat nih. Orang kalau biasanya kayak gitu. Ya, 3 kali gagal tuh emang kamu istrinya berapa? Gagal.
Ya. 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 Gusur. Ya. Nah. Jadi gagal lagi. Jadi tapi nama kamu ada nggak nih? Nama kamu ada? Nanti nggak ada juga lagi udah. Ini 2 semester nggak ada lagi nama kamu di sini. Jadi jangan sampai nama nggak ada. Jadi kamu kolektor ini ya, kartu mahasiswa ya. Jadi kalau dikumpulin alumni undangan kamu ikut semua tuh, jadi alumni semua tuh. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti kalau wisuda Pak Arief jadi tuan rumahnya ya. Kalau memang pengen wisudanya, kemarin kan lagi semangat, saya juga bingung tuh, lagi kumpul-kumpul baru mulai udah ngomongin wisuda. Boleh nggak datang? Astagfirullahaladzim. Ini kuliah aja belum mulai nih, teman-teman mahasiswa luar biasa. Sebenarnya kami jadi lucu-lucuan aja, masa iya kuliah belum aja udah rencana biar boleh nggak Pak kami datang ini apa wisuda? Ya boleh aja gitu ya. Pak Arif ntar lah nih. Pak Arif ntar aja tuan rumah ya, siapin pal gentong. Nah, ya oke. Woi, salam. Oke, jangan jadi mudah-mudahan ya saya kira perkenalan kita cukup ya. Ada yang belum nggak? Nanti ntar pilih kasih saya diomelin lagi. Gimana nih? Mas Salman. Halo cek. Ya. Nah, dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Al-Farisi, berasal dari Karawang. Kemudian saya mengabdi di sini di Arjawinangun di Cirebon. Oh, apa itu? Maksudnya gimana? Asalnya dari Karawang. Asal dari Karawang, kemudian saya itu menimba ilmu di Pondok Pesantren Arjawinangun. Kemudian saya mengabdi di Pondok Pesantren Dar Al Tauhid tepatnya. Dar Tauhid Agim. Iya itu alun-alun. Tapi rumah kamu di Karawang. Karawang rumahnya ya. Di mana Karawangnya? Karawangnya Cikampek. Oh iya. Oh jauh ya. Ya Cikampek stasiun tuh. Nah, stasiun. Cikampek stasiun. Ya mungkin ya pulang tiap seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Salman kalau pulang ke Karawang mampir ke ini ya, ke masjid di Jalan Baru Kemana, Karawang. Pak? Di Karawang ada masjid Jalan Baru Karawang. Yang warna putih ya, nanti di Karawang juga di Karawang. Yang ya, pokoknya Jalan Baru lah, orang Jalan Baru. Iya. Oh, Bapak orang mana, Pak? Karena saya marbot Bapak orang Karawang. Marbot. Saya tinggal di Cikarang. Tapi Karawang kan nggak terlalu. Sekarang.
Oh iya, nggak terlalu jauh dari sekarang ya. Lintas kabupaten. Oke. Sekarang tapi belum S1 Salman ya? Belum. Baru lulus SMA. Belum ya. 2021 baru. Ini baru lulus SMA. Kayaknya. Lulus ya, baru lulus. Ini kalau Salman nih boleh disuruh-suruh nih anak baru. Hah? Target disuruh-suruh nih orang tua. Ini. Iya, saya juga kaget tuh. Iya. Membantu orang tua karena nih banyak umur orang tua kamu di sini. Iya. Oke. Jadi Salman harus lebih membantu. Ya, Oke. Dari Bapak Sutejo. Bapak Sutejo itu ya alumni sini juga, teman bapak saya. Tapi tapi sesuai prosedur lah. Sesuai insya Allah lah, semua juga sesuai prosedur lah. Iya. Oke. Daftar saya udah online ikuti ribet suruh nyari SK pengangkatan guru lah ya. Saya juga di sini ya kesibukannya ya kalau pagi ini jaga koperasi pondok sampai siang, kemudian jam 2 saya bantu ini Tauhid ya. Darul Tauhid lagi bukan? Iya, Tauhid. Iya, Darul Tauhid. Ya. Insyaallah ya. Kemudian ngerjain ya. Jadi umur kamu berapa ya? Masih muda, Pak. Muda tuh berapa? Ya lahiran 2002. Berarti berapa umurnya? Berapa ya? 20 kali ya. Oh, baru 20. Iya, 20. Belum nikah kan? Suruh ikut aja itu program. Belum. Udah nikah belum? Belum, Pak. Ya. Belum. Tapi di sini nggak ada, di sini orang tua kamu semua. Astagfirullah. Iya, 40 tahun, 50 tahun. Saya kira cukup ya. Terima kasih Salman. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dosen. Saya kira perkenalan kita cukup ya. Sekali lagi ya, saya Pak. Berarti lebih pintar daripada kalian ya. Cuman kebetulan aja yang lain mau kerja. Misal dulu saya sempat kuliah gitu aja gitu. Jadi lebih dulu aja kuliahnya. Tapi saya yakini ya teman-teman semua tuh saya begini, bagi saya dan saya kira semua dosen juga berpikiran bahwa ilmu kami itu tidak seberapa dibandingkan dengan 50 orang yang ada di sini. Artinya apa? Oke. Tolong di mute dulu tuh Pak Asdin Ghazalinya. Tolong mic-nya di Pak Asdin. Pak Asdin mic-nya di mute, Pak Asdin. Pak Asdin. Jadi saya selalu Pak Asdin. Pak Asdin mic-nya Pak Asdin di mute dulu. Oke, saya lanjut aja. Jadi kalau pesan profesor saya gitu. Sebagai dosen amat sangat patutlah kita tuh berterima kasih, bersyukur apalagi kepada khususnya buat mahasiswa. Karena sungguhnya mahasiswa dengan jumlah 50 orang itulah yang memberikan pemahaman kita lebih. Anda mungkin hanya menyerap satu dari saya gitu. Tapi saya sungguhnya menyerap dari teman-teman tuh hampir 50 orang. Dan itu pesan guru saya, itu harus diakui bahwa kita ini justru makin pinter tuh karena menghadapi kalian. Karena ada 50 orang. Kalian cuma satu orang dari saya aja. Gitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin katakan bahwasannya saya kira terima kasih nih teman-teman, udah bukan saya nemenin Anda tapi teman-teman banyak kontribusi kepada saya dengan begitu banyak jam terbangnya ya, ngajar di macam-macam daerah dengan segala macam perilaku, kemudian
demografi dan lain sebagainya, dengan model-model orang, kebiasaan itu kan pasti punya hal-hal yang unik gitu, yang saya nggak dapat gitu ya, dan saya nggak punya gitu. Dan saya kira pengalaman-pengalaman tuh jauh lebih besar ketimbang mungkin teori-teori yang akan saya berikan gitu. Makanya sekali lagi ya, sebenarnya bagi saya pribadi, mata kuliah dari keluar dari saya itu nggak seberapa lah ya, karena kita kan guru juga gitu ya, kalian kan guru semua. Makanya sebagai guru zaman sekarang, entah itu dosen, guru, siapa aja lah yang namanya disebut tim yang ngajar, kalau zaman sekarang nggak boleh sombong gitu, karena Google tuh jauh lebih pintar daripada kita. Titik, no debat. Ya, Anda yang ngaku guru gitu ya. Bahkan kalau Anda ngakunya megang TIK di sekolah, anak-anak sekarang udah jauh lebih canggih mungkin daripada Anda yang ngaku-ngaku guru TIK. Maksud saya, itu mesti kita sadari gitu loh. Jadi kita ini guru atau dosen cuma fasilitator aja gitu. Bahkan Anda bisa melangkah lebih jauh. Kalau zaman sekarang RPS udah ada, mau kurang, saya kan tinggal perintahin aja. Hari ini kita belajar teologi pendidikan Islam ya, cari di YouTube sendiri, belajarin sendiri. Isinya Pak ya kurang lebih sama kayak gitulah. Cari aja channel ABC, gampang kan? Nggak ada yang sulit gitu ya. Tapi yang sulit itu justru waktu dan pengalaman itu yang nggak bisa didapat oleh kita dan saya ini pribadi. Teori kan cuma masalah kemudian menghafal, membaca. Cuman praktek-praktek lapangan yang Anda dapat dalam, saya kira teman-teman ini kan pengalaman luar biasa bener ya. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, udah kenyang bener deh. Kenyang segala macem lah saya kira ya, nggak di TK, RA, DTA, SMP, Sanawiyah, Aliyah, pesantren. Itu kan banyak sekali hal-hal yang didapat. Makanya sekali lagi ya, kalau terlalu diskusi-diskusi aja boleh gitu. Tapi kalau mengharapkan ilmu lebih banyak dari kita, ya dan lain sebagainya, justru saya mau bilang saya tuh amat banyak terima ilmu dari teman-teman gitu ya. Dengan tadi kan kita baru tahu nih, oh ternyata ada loh. Apa yang kita lihat dari 50 orang perkenalan tadi, menarik kan? Ada yang sudah S1 masih pengen kuliah juga, ada yang udah ulang-ulang gagal masih juga pengen kuliah lagi. Artinya ilmu hidup tuh tersajikan dalam kurun waktu yang puluhan tahun tuh disajikan dalam beberapa jam saja sekarang ini. Dan itu kita bisa ambil gitu ya, kita bisa ambil maknanya. Makanya sekali lagi, mungkin yang kamu ambil dari saya cuma satu ya, dengan segala macam pengalaman hidup saya, hanya satu orang. Tapi kita pada hari ini ditampilkan begitu banyak gitu, pesona-pesona orang-orang dengan segala macam keunikannya ya. 4 kali kuliah, 3 kali kuliah, sudah kuliah ini, kerjaannya dari mulai operator, bendahara, guru, itu kira-kira gaji kalau 5 juta kali 4 profesi, 20 juta lah sebulan kira-kira lah ya. Ya ada 4 job gitu. Saking banyak ya. Operator ini sekaligus 5 kali 4, amplopnya dikali sekian gitu kan, luar biasa. Tapi itu kan sajian hidup yang kita nggak dapat gitu ya dari dosen atau apa. Makanya sekali lagi ya teman-teman ya, kalau PJJ itu emang santai gitu ya, santai lah. Tapi santai itu mengandung sebenarnya saya lebih senang gini, misalnya kalau ditanya, Pak, kalau teologi Islam itu harusnya bagaimana Pak, teologi pendidikan Islam? Justru saya pengen tanya, setelah kamu nanti baca slide yang saya kirim di portal, coba tolong kamu lihat di diri kamu, apa sih yang dari pengertian teologi pendidikan Islam itu sudah kamu dapatkan selama kamu ngajar ini? Ya, coba, ini kan teori doang, coba teori yang disebutkan dari teologi pendidikan Islam itu sebenarnya sebagai semacam parameter penjaga bahwasannya yang membedakan antara pendidikan Islam dan pendidikan secara umum ya adalah teologi Islami tadi. Ya, coba sebenarnya nggak usah diperdebatkan lagi. Artinya membedakan utama pendidikan Islam dan dengan pendidikan umum, tentunya pendidikan Islam berlandaskan teologi Islam. Artinya ada Quran, ada As-Sunnah, ada ijtihad dan lain sebagainya yang membuat itu semuanya harus berlandaskan itu. Kalaupun ada hal-hal bersifat misalnya temuan-temuan soal teori pendidikan, yang didahulukan harus agama. Itulah teologi Islam, ya, teologi pendidikan dalam Islam. Nah,
Justru yang menariknya itu menurut saya setelah Anda baca ya, nanti ada juga slide, ada juga nanti itu. Baca dulu, kemudian lihat juga PDF yang saya kirim, jurnal. Nah, yang kamu akan tuliskan, ini bukan tugas ya, tapi kamu tuliskan saja sendiri ya sebagai opini Anda. Apa sih yang udah didapetin selama ini berkaitan dengan teologi pendidikan Islam? Ada nggak sih, atau apa sih bentuknya yang disebut dengan teologi pendidikan Islam itu di madrasah Anda? Ya, seperti itu kira-kira gitu ya yang ingin. Dan itu bukan tugas ya. Itu sekedar untuk memantik pikiran Anda. Oh, yang materi kita tentang teologi pendidikan Islam itu dimaksud ini gitu. Nah, saya minta minggu depan tuh mungkin ya pada sesi kita diskusi atau di ruang diskusi nanti yang di diskusi online. Nah, di situ yang Anda tuliskan menurut saya gitu ya. Teologi pendidikan Islam yang saya pahami adalah begini. Di praktek di sekolahan saya yang saya temukan adalah seperti ini, bla bla, jelaskan. Nah, di situ teman-teman tulis opini masing-masing ya di grup diskusi online semuanya ya. Jadi itu waktunya bebas karena itu kan cuma diskusi online. Jadi materi tentang hari ini tentang teologi pendidikan Islam, Anda baca, kemudian baca lagi, tambah dulu literasinya dengan macam-macam jurnal dan lain sebagainya. Kemudian ketikkan di diskusi online itu ya pemahaman Anda terhadap yang dimaksud dengan teologi pendidikan Islam, kemudian prakteknya seperti apa yang adakah sudah terlaksana di madrasah Anda. Paham maksudnya? Ya, ini hanya melatih apa? Sebenarnya yang Anda dapatkan tuh udah luar biasa lah ya, 30 tahun gitu. Macam-macam banget udah ketemu soal ilmu pendidikan Islam ya. Saya kira udah luar biasa lah. Kalau 30 tahun itu kan kalau udah punya anak 2 itu. Malah orang tua saya udah punya anak 4, punya 5 pada usia kayak gitu. Artinya udah matang banget lah ngajar. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan kita pengganti pertemuan pertama gitu ya, perkenalan, dan ini sekalian tentang materi teologi pendidikan Islam ya. Jadi konsepnya itu kan teologi itu bicara soal ketuhanan. Nah, sebenarnya kalau disebutkan teologi pendidikan Islam, kita sudah no debat lagi bahwasanya pendidikan yang terlaksana yang kita sajikan dalam di sekolah kita tentunya harus berlandaskan dengan teologi Islam. Nah, seperti apa sih praktek-praktek yang ada di madrasah? Kalau madrasah saya kira meskipun kadang-kadang ini ya, tapi nggak semuanya mungkin punya bahkan kalau di sekolah umum jauh lebih dipraktekkan kadang-kadang ketimbang di sekolah madrasah. Tapi silakan ditulis sendiri lah ya pengalaman Anda di madrasah soal teologi pendidikan Islam yang terlaksana. Ada yang mau ditanya sampai sini diskusi kita sebelum saya akhiri? Izin Pak, ada yang belum baru masuk. Silakan Pak Syahrul. Yang belum, Pak Syahrul dan Ibu siapa itu? Matahari ya, Syarah ya. Ibu Syarah belum ya? Oke. Ya silakan. Silakan. Pak Syahrul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dosen, kenalkan saya Syahrul Mubarak dari Depok, mengajar di MI Miftahul Huda Muhammadiyah dan SD Muhammadiyah Meruyung. Apalagi perkenalannya? Itu aja kali ya. Dan mohon maaf tadi Pak ini baru sempat gabung. Karena baru sempat buka HP tadi karena ada tugas ngisi acara di acara Duha Akbar di sekolah. Dengar ya? Dengar. Tapi belum pernah S1 ya? Pernah kuliah Pak 2 kali, cuman nggak selesai 2 kali. Wah, ini 2 kali. Kebetulan ini UIN kolektor juga nih. Berarti sekarang udah S3 ini Pak. Aduh, saya atu-atu juga belum. Udah kolektor juga nih. UIN Jakarta. Oke. Ya. Pak Syahrul ini operator, Pak. Kenapa nggak terusin? Kalau yang pertama kali itu di psikologi, ternyata memang saya punya penyakit psikologis, jadi galau Pak, jadi nggak bisa lanjut. Psikologi galau. Masih aneh lagi ada masalah. Berobat jalannya nggak sukses gitu ya? Iya, nggak sukses.
jadi gagal di psikologi. Terus yang kedua di PGMI waktu itu lagi ada masalah keluarga yang nggak mungkin bisa dibarengin sama perkuliahan, jadi ya akhirnya dikalahin masalah kuliahnya. Temennya Pak Lutfi itu sama atau PGMI. Semoga besok-besok nggak ada masalah lagi ya. Insya Allah Pak, mudah-mudahan. Makanya nih semangat banget pas ada sosialisasi tentang program ini, kita semangat banget Pak. Udah 3 berarti kartunya Pak ya? Iya. Ya udah 3 udah. Saing-saingan sama Pak Arif. Sama Pak Arif. Jangan lupa inna azabi ya. Coba nanti jangan lupa itu inna azabi lasyadid. Tolong Bu Siti dituliskan semua setiap mulai bacakan ngajar, setiap memulai kuliah bacakan itu Bu Siti itu ya. Harap hukum lain syakar biar kawan-kawan tuh rada ini. Oke, lanjut silakan. Bu Sarah udah, Bu Sarah Muratari. Belum ya? Udah ya? Oh sudah. Semua ya? Semua. Ada lagi yang belum? Ya, jadi ini. Ya, cukup. Usul ke perpus sama temanmu. Pak Anton udah, Pak Anton? Pak Anton sudah ya? Pak Anton monitor. Pak Anton. Mic-nya dibuka Pak Anton. Pak Anton. Ya, belum respon. Ya, Pak Anton silahkan Pak Anton. Oh enggak, oke. Saya kira nanti kita lanjutkan besok aja Pak Anton. Ya. Oke. Ya. Ya, saya kira cukup untuk hari ini ya karena beberapa mungkin daerah ada yang sudah mau sholat Jumat dan lain sebagainya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan ya. Jangan lupa nanti lihat-lihat ya diskusi online itu seperti apa gitu ya. Karena hasil keputusan para dosen dan pimpinan ambil juga dari keaktifan Anda berdiskusi ngisi di diskusi online. Dan semakin banyak mau beropini 3-4 kali, mendebat dan lain sebagainya itu makin baik ya. Saya kira teman-teman harus aktif aja, makanya iseng-iseng kan kuliah kan santai dan lain sebagainya. Silakan diisi di situ. Oke, saya kira cukup untuk hari ini ya. Ya, Pak. Kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Semuanya sehat, jangan lupa la in syakartum amin. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji.